Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Larta Cah Deso. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala musibah ataupun penyakit. Sekarang kan lagi ini ya guys ya, marak-maraknya virus corona. Semoga kita, keluarga kita, orang tua kita, anak dan istri kita, semuanya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari yang namanya virus corona. Dan yang terjangkit virus corona, mari kita doakan semoga diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya atau virusnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digantikannya dengan nikmat sehat sehingga bisa beraktivitas seperti semula ya guys ya, tanpa ada was-was lagi. Semoga juga virus ini segera dihilangkan lah di negara kita, khususnya di Indonesia, agar kita bisa leluasa lah menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan semoga orang yang meninggal yang terjangkit virus corona ini, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ketabahan. Buat keluarga juga jangan patah semangat, terus semangat. Misalnya doakanlah almarhum yang sudah pergi terlebih dahulu meninggalkan kita semua. Amal ibadahnya selama masa hidupnya semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di surganya Allah dan diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini ada pertanyaan sudah saya simpan di HP sini. Menurut saya ini layak untuk saya buatkan video. Ini penting saya bahas di dalam video seperti ini agar mudah dimengerti. Terima kasih banyak atas support kalian semua. Bila kalian suka guys video-video saya, berikan like, dan bila kalian tidak suka dan bila video saya semuanya mengandung hal-hal yang negatif ataupun tidak ada manfaatnya, silahkan berikan jempol ke bawah atau dislike guys. Itu akan menjadi pembelajaran buat saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bos Hendra Kurniawan. Di sini katanya, maaf Pak, katanya, saya punya kayu sengon terserang ulat dan pada berlubang mati atau kena angin roboh, katanya itu guys pertanyaannya. Tolong solusinya gimana Pak, terima kasih. Saya akan berbicara pengalaman. Bila saya tidak tahu, akan saya katakan tidak tahu. Bila saya mempunyai pengalaman ataupun pernah saya alami di dalam pertanian ini, di dalam bertani kayu sengon ini guys, itu yang akan saya jawabkan buat kalian. Itu sesuai yang saya alami guys. Selama saya bertani kayu sengon berlubang itu biasanya terkena hama ulat batang. Saya sebut aja hama ulat batang, nggak tahu mungkin ada bahasa yang lain. Bila kalian tahu hama apa namanya, tulis di kolom komentar. Saya sebut aja hama ulat batang guys, di mana ulat ini menggerogoti bagian dalam batang kayu sengon. Dan solusinya, kayu sengon yang sudah berlubang biasanya keluar air guys, kayak liur gitulah guys ya, keluar air biasanya kalau kayu yang sudah terserang yang seperti itu. Sesuai pengalaman saya potong kayu itu, saya semprot pakai Fastak. Kalau disemprot Fastak, hama-hama apa itu langsung mati. Batangnya saya semprot pakai Fastak, dan bekas potongannya itu juga saya semprot sebanyak-banyaknya pakai Fastak ataupun disiram lah, bikin cairan Fastak itu ya, ditaruh di air lalu disiramkan agar yang ada di bawah itu juga hama ulatnya itu bisa mati. Itu solusinya guys, itu hal yang pernah saya alami juga. Semoga bisa dimengerti ya guys ya. Oke, berlanjut Pak. Ini dari Bos Adi Suryanto. Mas mau tanya, sengon saya sudah lumayan besar tapi tiba-tiba mati. Kayaknya ada hama yang menyerang dari dalam tanah. Mas, cara mengatasinya gimana ya Mas? Makasih. Itu hampir sama pertanyaan saya sama di awal barusan ya guys ya. Itu mungkin terserang hama ulat batang juga. Solusinya sama seperti barusan. Yang mati itu sebaiknya dipotong lalu disemprot kalau memang ada tanda-tanda dia terkena serang hama ulat. Biasanya setelah dipotong itu guys, biasanya kalau terserang hama ulat itu kayunya berlobang. Di sini ada dua kemungkinan yang saya alami, kayu itu mati padahal sudah posisi besar. Yang
pertama ya terkena serangan hama ulat batang itu, dan yang kedua kita nanamnya di tanah terlalu banyak kerikil dan situasi di sekitarnya itu terlalu panas. Bisa disebabkan seperti itu. Di lahan ini saja yang saya buat video ini sekarang, ini banyak guys. Cuma kalau sebagian ke sana ini ke belakang saya itu nggak ada yang mati. Di depan saya ini guys, soalnya lahannya dari saya ini ke sana itu beda. Tanahnya lebih tebal di belakang saya. Yang depan saya ini tanahnya lebih ini guys, dangkal, nggak tebel dan banyak kerikilnya. Karena dahannya terlalu banyak kerikil dan situasi di sekitarnya itu terlalu panas, sehingga kayu itu bisa mati juga. Ini dari Bos Al Amin. Nggak tahu ini komen di video yang mana ya guys ya. Sangat membantu mas katanya. Saya hari ini baru menyiapkan lahan untuk tanaman kayu sengon di daerah Salatiga. Di daerah Salatiga guys. Di mana itu guys? Nggak tahu saya. Coba saya praktekkan cara ini mas. Semoga berhasil mas katanya. Kalau cara saya guys, sebelum menanam kayu sengon, misalnya nanti musim hujan yang akan datang ini mau tanam kayu sengon, 2 bulan sebelum ditanam kayu sengon, lahan itu memang saya semprot, saya bersihkan. Terus habis itu saya misalnya taburi pupuk kandang guys, atau kotoran sapi. Pupuk kandangnya atau kotoran sapinya itu kering, saya tabur-tabur saja guys. Jadi biar sama-sama kebagian semua gitu ya, rata. Kalau misalnya kotoran sapinya itu basah, saya tumpuk-tumpuk saja guys. Saya tumpuk jarak berapa meter lah dikira-kira sendiri. Saya tumpuk-tumpuk gitu saja. Saya kasih itu dulu sebelum saya menanam kayu sengon. Saya tidak pernah menanam kayu sengon buat lubang terlebih dahulu. Misalnya 1 minggu mau nanam kayu sengon dibuat lubang dulu, tidak guys. Misalnya besok saya mau nanam, ya sudah lubangnya dibuatkan besok. Itu cara saya. Cuma di bawahnya saya kasih pupuk. Ada di channel ini cara saya menanam kayu sengon. Jadi seperti itu persiapan saya sebelum menanam kayu sengon. Di sini dari Bos Heri Twinner. Tahun kemarin saya lumayan panik, terserang ulat kantong atau es krim karena seluruh pohon sengon terserang hama itu. Tapi saya dikasih saran sama orang tua, biarkan saja, insya Allah akan pulih kembali ketika musim hujan datang. Dan alhamdulillah pulih, tapi tetap saya semprot pakai Fastak dan Regen. Berarti sama ini. Untuk ngobati hama dia pakai Fastak guys, sama kayak saya guys. Saya pakai Fastak juga. Sudah saya buatkan videonya guys ya. Kayu sengon yang terserang hama ulat es krim sudah saya buatkan videonya, silahkan simak. Dan alhamdulillah dia bersemi kembali. Jangan terburu-buru dijual, nggak usah goyah kena ininya orang lah. Jadi katanya kayu sengonnya ini nanti mati kalau nggak dijual. Nggak usah panik, kalian nggak usah takut. Kayu sengon itu akan bersemi lagi, akan mengeluarkan daun lagi. Silahkan simak videonya, ada di channel ini kok. Ini masih dari Bos Heri Twinner. Masalah harga ini guys, mas, harga jual balsa dengan sengon mahal mana? Kayu balsa untuk saat ini memang mahal dan dicari oleh pengepul kayu sengon. Bahkan banyak, saya ada 2 kali ngupload tebang kayu balsa, itu viewernya lumayan banyak juga, like-nya lumayan banyak, dan pertanyaannya juga, komentarnya lumayan banyak. Harga memang untuk saat ini guys, kayu balsa ini di atas. Saya kan pernah ngupload itu harga kayu balsa 1 pohon itu laku 3,3 juta kalau nggak salah. Lingkarnya itu 2,10 meter kalau nggak salah guys. Ada di videonya kok. Tapi nggak tahu juga ke depannya apakah kayu balsa akan tetap bertahan harganya seperti sekarang, atau nantinya juga kayu sengon yang akan bertahan harganya stabil lagi lah nanti gitu kan. Kayu sengon harganya sekarang hancur guys. Makanya di video saya itu saya tidak menutup-nutupi. Misalnya ada berapa puluh pohon harganya sekian, ya memang itu sudah harganya. Satu memang karena disebabkan oleh jauhnya lokasi guys, misalnya ke jalan itu juga, itu perlu biaya juga guys. Dan yang kedua kayunya kecil-kecil. Tapi kalau kayu sengon kalian besar-besar tetap mahal kok. Sekarang itu yang
Yang semua pada heran, harga kayu sengon sekarang murah katanya itu. Iya, kayunya itu kecil guys, tapi kalau yang besar sekarang itu tetap mahal. Makanya kalian itu jangan terburu-buru menjual kayu sengonnya. Buatlah kayu sengon itu besarnya maksimal agar kita menunggu selama 5 tahun sampai 7 tahun itu nggak begitu kepikiran gitu loh guys. Kalau misalnya nggak ada kebutuhan, janganlah jual kayu sengon kalian itu di saat masih kecil-kecil. Buatlah besarnya itu maksimal agar kita mendapatkan hasil yang maksimal juga gitu. Agar penantian kita itu nggak mengecewakan gitu guys ya. Mohon maaf guys ya bila ada kekurangan, salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada hal memang yang kalian alami berbeda dengan saya, ya monggo disampaikan, tulis di kolom komentar guys. Karena yang saya ceritakan, yang saya jawabkan semuanya itu hal yang sudah saya pernah alami. Ya itulah gitu loh. Jadi nggak ada setting-settingan di situ. Oke guys ya, semoga video ini bermanfaat. Berikan like bila video ini mengandung yang positif dan bermanfaat. Silahkan berikan jempol ke bawah, dislike. Bila menurut kalian video ini tidak ada manfaatnya, ambillah sisi baiknya guys. Kalau misalnya di dalam video-video saya itu ada sisi baiknya yang mungkin baik untuk kita tiru, ya monggo tirulah. Ya bila menurut kalian itu mengandung hal yang negatif, janganlah ditiru, gitulah guys. Gitu aja ya, jangan repot-repot. Oke, share guys ya ke sosial media agar orang-orang terdekat kalian tahu apa yang kalian tahu, dan komen bila ada kritik dan sarannya. Kritik kalian, saran kalian itu sangat bermanfaat untuk saya, untuk memperbaiki hal-hal yang salah ke depannya juga. Dan dukung terus channel ini guys ya, agar bisa selalu memberikan hal-hal yang positif dan bermanfaat lainnya untuk masyarakat luas. Caranya dengan menekan tombol subscribe ya guys ya. Jangan bosan-bosan kalian untuk melihat wajah jelek saya ini dan video sederhana saya. Oke, saya akhiri guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.